Ke kantin. Enggak dulu deh, aku masih harus ngerjain tugas. Oke. Ih, ada yang salah nih. Tapi aku nggak boleh nge-ek. Ya udah deh, ganti kertas aja. Tahukah kamu, aktivitas sehari-hari kita melibatkan banyak sekali gerakan. Gerakan-gerakan itu bisa terjadi karena struktur tubuh kita seperti tulang, otot, dan sendi yang mendukung gerakan tersebut. Seperti contoh video tadi, ada seorang anak yang sedang menulis, lalu dia menguap, lalu merentangkan tangan, lalu menggelengkan kepala, dan merumas kertas. Itu adalah contoh-contoh simpel dari gerakan yang akan aku bahas di video selanjutnya mengenai tulang, sendi, dan otot apa yang terlibat dalam gerakan tersebut. Mari kita lihat video selanjutnya. Di video tadi kita melihat ada seorang anak yang sedang mengerjakan tugas. Saat aku atau kalian semua mengerjakan tugas, pastinya tidak lepas dari yang namanya menulis. Aktivitas menulis itu melibatkan koordinasi kompleks antara tulang, otot, dan sendi di lengan, pergelangan tangan, tangan, dan jari untuk menghasilkan gerakan yang halus dan presisi. Untuk tulang yang terlibat sendiri itu ada tulang humerus, radius, ulna, carpi, metacarpi, dan phalanx. Untuk otot yang terlibat yaitu ada otot flexor digitorum, fleksi jari-jari tangan untuk menggenggam alat tulis, ada flexor pollicis longus untuk menggerakkan ibu jari dalam menggenggam, lalu ada otot tenar, yaitu kelompok otot di pangkal ibu jari yang mengontrol gerakan ibu jari, lalu ada otot-otot ekstrinsik lengan bawah yang mengontrol gerakan pergelangan tangan dan jari, dan otot-otot intrinsik tangan seperti lumbrical dan interosseous yang mengatur gerakan halus jari. Untuk artikulasi atau sendi yang terlibat diantaranya ada sendi radiokarpal yang memungkinkan gerakan fleksi, ekstensi, dan sedikit rotasi. Lalu ada sendi metakarpofalangeal, sendi interfalangeal, dan radioulnar proximal dan distal. Nah, di tengah-tengah kegiatan anak tadi menulis, ternyata dia mengantuk. Dan refleks yang biasanya dikeluarkan saat kita mengantuk adalah menguap. Jadi, menguap itu juga melibatkan banyak sekali struktur otot, tulang, dan artikulasi atau sendi. Yang pertama yang kita bahas adalah tulang yang terlibat. Pertama ada tulang mandibula, lalu ada tulang maksila. Otot yang terlibat yaitu otot digastricus, mylohyoideus, sternohyoideus, dan masseter. Untuk artikulasi atau sendi yang terlibat yaitu temporomandibularis. Setelah menguap tadi, anak itu juga mengangkat tangan kanan dan kirinya seperti ini. Nah, apa aja sih tulang, otot, dan artikulasi yang terlibat? Jadi, untuk tulang yang terlibat, yang pertama ada tulang humerus, tulang scapula, dan tulang clavicula. Dan otot yang terlibat ada otot deltoideus dan suprasupinatus. Untuk artikulasi atau sendinya ada articulatio glenohumeralis dan acromioclavicularis. Saat kalian perhatikan tadi juga ada gerakan menggelengkan kepala seperti ini. Saat kita menggelengkan kepala atau menolehkan kepala ke kanan atau menolehkan kepala ke kiri, itu ada tulang yang terlibat. Di antaranya ada tulang occipital, ada tulang vertebrae cervicalis, khususnya itu ada di C1 atau atas dan di C2 atau aksis yang memungkinkan rotasi kepala. Lalu ada otot yang terlibat yaitu otot sternocleidomastoideus, otot utama yang berkontraksi bergantian untuk menggerakkan kepala ke sisi kiri dan ke sisi kanan. Lalu juga ada otot splenius capitis. Artikulasinya ada articulatio atlantoaxialis, sendi pivot yang memungkinkan gerakan rotasi kepala secara bebas. Nah,
Anak Padika juga melakukan gerakan meremas kertas seperti ini. Saat kita menggerakkan tangan kita untuk meremas kertas seperti ini, itu ada tulang-tulang yang terlibat, diantaranya yaitu tulang karpi, tulang metakarpi. Lalu juga ada otot flexor digitorum, flexor pollicis longus, dan tenar. Juga ada artikulasi-artikulasi yang terlibat, diantaranya artikulasi radiocarpalis, interphalangealis, dan metacarpophalangealis. Semua tulang, otot, dan artikulasi yang sudah aku sebutin tadi itu bekerja sama agar kita dapat melakukan gerakan meremas kertas seperti ini. Aku kasih satu contoh lagi nih, yaitu gerakan menendang bola yang biasanya dilakukan oleh anak cowok atau atlet-atlet pesepak bola. Sebenarnya gerakan menendang bola itu adalah gerakan dinamis yang melibatkan tungkai bawah dan memerlukan koordinasi tulang, otot, serta sendi atau artikulasi untuk menghasilkan gerakan yang efektif dan akurat. Untuk tulang yang terlibat diantaranya ada tulang femur, tibia, fibula, patella, dan coccyx. Untuk otot-ototnya yaitu ada otot quadriceps femoris. Otot utama ini membantu menggerakkan lutut untuk meluruskan kaki saat menendang. Lalu ada otot gluteus maximus, yaitu otot panggul yang membantu menggerakkan tungkai ke belakang dan memberikan tenaga pada tendangan. Lalu ada iliopsoas, yaitu otot yang mengangkat paha ke atas saat mengayunkan kaki. Dan terakhir ada otot hamstring, yaitu otot di bagian belakang paha yang berperan dalam fleksi lutut dan membantu mengontrol gerakan kaki. Artikulasi yang terlibat ada artikulatio coccyx, articulatio genus, dan articulatio talocruralis. Nah, sejatinya gerakan-gerakan simpel tadi yang sudah aku bahas itu banyak sekali struktur-struktur tulang, otot, dan artikulasi yang terlibat. Jadi sudah sepatutnya kita bersyukur atas kondisi tubuh kita yang sehat karena itu tandanya kita bisa melakukan aktivitas secara lancar. Karena jika satu, dua, atau beberapa struktur itu terganggu, maka itu juga akan mengganggu aktivitas-aktivitas kita yang lainnya, meskipun itu memberikan dampak kecil maupun dampak yang besar.